semuanya, kami dari pemateri 13 akan menjelaskan materi kami tentang manajemen risiko perbankan dengan dosen pengampu kami, Ibu Linda Grace Lopati, SE MAK AK. Tanpa membuang-buang waktu, kami akan menjelaskan materi kami. Selamat menyaksikan. Resiko Basel I. Basel I tahun 1988, Basel Accord digunakan sebagai serangkaian kebijakan bank dan difokuskan pada risiko kredit. Bukan dalam 5 kategori menurut risiko kredit, membawa bobot risiko 0, 10, 20, 50, dan sampai 100%. Bank dengan kehadiran internasional wajib memiliki modal sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Penciptaan kredit default swap setelah Exxon Valdez Incident membantu bank-bank besar risiko nilai pinjaman dan memungkinkan bank untuk menurunkan risiko mereka sendiri untuk mengurangi beban berat pembatasan. Sejak tahun 1988, kerangka kerja ini telah diperkenalkan secara progresif di negara-negara anggota G10. Saat ini terdiri dari 13 negara, kerajaan dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara lainnya saat ini berjumlah lebih dari 100 juga telah diadopsi. Perbaikan risiko pasar atau Market Risk Amandemen 1996. Metode yang dikembangkan Basel Accord tersebut masih mempunyai kekurangan, terutama sensitivitas terhadap risiko yang dirasa masih kurang. Pada tahun 1996, Komite Basel mengeluarkan Market Risk Amandemen 1996. Metodologi tersebut seringkali berbeda secara signifikan dengan metode aset berbobot risiko yang dikembangkan oleh Komite Basel. Investigasi tersebut mengarah pada penerimaan metodologi internal yang dikembangkan oleh bank-bank besar tersebut. Amandemen disebut memfokuskan pada risiko pasar. Perbaikan atau amandemen tersebut dilakukan setelah komite melakukan investigasi mengenai metodologi internal yang sering digunakan oleh bank-bank besar untuk mengukur risiko. Model kuantitatif banyak digunakan oleh bank dan akhirnya diadopsi oleh Komite Basel. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya ke dalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar The 1918 Accord yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko atau risk sensitif, serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Dalam memaksimalkan Basel II, adapun manfaat implementasi Basel II. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktek manajemen risiko di perbankan. Menggunakan berbagai alternatif pendekatan atau approaches dalam mengukur risiko kredit atau credit risk, risiko pasar atau market risk, dan risiko operasional atau operational risk, maka hasil adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko atau risk sensitive capital allocation. Dalam Basel II juga ada perhitungan modal bank yang dimuat dalam 3 buah pilar. Yang pertama ada pilar 1 atau yang disebut minimum capital requirement untuk seluruh bank atau standardized model dan model yang dikembangkan secara internal sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan profil risiko individual bank atau internal model sehingga lebih sophisticated.
Yang kedua ada pilar 2 atau Supervisory Review Process dan disebut sebagai Individual Capital Adequacy Assessment Process atau ICAAP yang akan menjadi tantangan bagi. Yang ketiga ada Market Discipline. Sinergi penerapan dari ketiga pilar yang terdapat dalam Basel II di atas tidak dapat dipisahkan dalam mencapai industri perbankan dan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Manajemen risiko perbankan di Indonesia. Sebenarnya, manajemen risiko diperlukan bukan hanya di dunia perbankan, namun dapat juga diterapkan di berbagai aktivitas. Faktor risiko yang dipertimbangkan akan berbeda dari aktivitas yang satu dengan yang lainnya. Dalam dunia perbankan, hal tersebut sangat menarik untuk disimak, mengingat faktor risiko yang terjadi dapat bersumber dari berbagai faktor, serta definisi risikonya terbatas, menyangkut kepada kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang. Dalam hal ini, manajemen risiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko-risiko yang mungkin timbul untuk mengurangi kerugian apabila terjadi. Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank. Juga sudah merupakan keharusan untuk ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/2/DPNP/2003. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten dan terpadu. Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI nomor 5/PBI/2003 dan perubahannya nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Terdapat 8 risiko yang harus dikelola bank. Yang pertama, risiko kredit. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko kepatuhan. Yang keenam, risiko strategik. Yang ketujuh, risiko hukum. Dan yang kedelapan, risiko reputasi. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kuantitatif seperti perhitungan parameter credit scoring tools, value at risk, stress testing, dan metode kualitatif. Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan risiko pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berkala pada sistem backup tersebut. Cara mengelola manajemen risiko pada perbankan di Indonesia menurut Bank Indonesia pada tahun 2011 mengatakan bahwa cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi risiko, yang kedua, mengukur risiko, yang ketiga, memantau, dan yang keempat, mengendalikan risiko tersebut. Penerapan good corporate governance pada bank tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko, di mana dalam pelaksanaannya, manajemen risiko dan good corporate governance mempunyai prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Penerapan risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola bank untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran usaha bank. Dampak penerapan manajemen risiko bank terkait penerapan pilar mengenai sistem pengawasan yang independen dan efektif. Pengawasan pada perbankan Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih belum maksimal dan efektivitas. Oleh karena pengawasan bank masih belum efektif dan maksimal, Bank Indonesia mempublikasikan dan menerapkan arsitektur perbankan Indonesia
untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih independensi dan efektivitas. Oke teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Akhir kata, selamat siang dan terima kasih.